Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Domirio Rizwan Harisantama. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau ketiga pada pekerjaan hot tapping steam pipeline menggunakan metode Job Safety Analysis. Studi kasus Departemen Asia Pasifik Rayon. Baik, kita masuk pada bab 1 pendahuluan. Latar belakang kegiatan industri pulp and paper mempunyai potensi bahaya yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan sehingga menimbulkan risiko terhadap karyawan, perusahaan, dan masyarakat sekitar. Tingginya risiko yang dihadapi oleh industri kertas ini memerlukan sistem keselamatan kesehatan kerja atau K3 yang senantiasa ditingkatkan kualitasnya dan diterapkan dalam melakukan pekerjaan. Menurut Winarto 2016, secara umum kecelakaan kerja disebabkan oleh dua hal pokok, yaitu perilaku kerja yang tidak aman dan kondisi kerja yang tidak aman. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di PT Riau Andalan Pulp and Paper pada Departemen APR, diketahui terdapat sumber-sumber hazard yang ditemukan adalah 1. Bahaya kebisingan, 2. Bahaya bahan kimia, 3. Bahaya mekanikal, terjepit atau terjatuh, serta bahaya lentingan dari benda tajam. Rumusan masalah pada penelitian ini adanya identifikasi bahaya untuk menganalisa kondisi kerja yang tidak aman atau unsafe condition. Oleh karena itu, dilakukan pengidentifikasian bahaya yang terjadi pada Departemen APR menggunakan metode Job Safety Analysis. Tujuan penelitian: 1. Mengidentifikasi bahaya kerja perilaku kerja yang tidak aman atau unsafe action. 2. Untuk mengendalikan bahaya yang akan terjadi pada saat pengerjaan hot tapping stream pipeline dengan menggunakan metode Job Safety Analysis atau JSA. Manfaat penelitian bagi peneliti. Penelitian ini dilakukan sebagai laporan tugas akhir untuk belajar secara langsung bagaimana penerapan ilmu yang telah dipelajari sebelumnya pada dunia kerja, khususnya penerapan ketiga pada industri kertas. Bagi perusahaan, hasil penelitian akan dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengidentifikasi bahaya secara langsung, perilaku kerja yang tidak aman, unsafe action, dan kondisi kerja yang tidak aman atau unsafe condition, sehingga dapat meminimalisir risiko kecelakaan kerja dan kelancaran proses produksi. Batasan masalah. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 7 Januari sampai dengan 8 Februari 2020. Bahaya kerja yang diidentifikasi adalah bahaya kerja pada kerjaan hot tapping steam pipeline Departemen Asia Pasifik Rayon APR. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada bab 2, landasan teori. Pada landasan teori terdapat beberapa subbab, yaitu 1. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. 2. Tujuan dan manfaat kesehatan dan keselamatan kerja. 3. Identifikasi bahaya. 4. Job Safety Analysis atau JSA. Keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga. Keselamatan kerja penting diterapkan perusahaan, khususnya di bidang produksi. Keselamatan kerja berhubungan dengan aktivitas kerja manusia, baik yang melibatkan alat kerja, bahan baku, proses pengolahan, landasan, dan lingkungan tempat kerja. Adapun kesehatan kerja yang merupakan penerapan ilmu kesehatan untuk menghindarkan pekerja dari bahaya ataupun penyebab penyakit akibat kerja. Adapun tujuan dari K3 adalah sebagai berikut. 1. Pekerja dapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial maupun psikologis. 2. Dalam bekerja, setiap pekerja dapat menggunakan perlengkapan peralatan kerja dengan sebaik-baiknya. 3. Hasil produksi dapat terpelihara dengan baik karena proses produksi terjaga keselamatannya. 4. Pekerja memiliki jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai.
5. Semangat keselesaian kerja, partisipasi kerja dapat meningkat. 6. Pekerja terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. 7. Pekerja merasa aman dan terlindungi dalam melakukan pekerjaannya. Adapun manfaat penting dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu 1. Penerapan K3 dapat memberikan perlindungan pada pekerja yang merupakan aset perusahaan yang harus dipelihara dan jaga keselamatannya. 2. Menunjukkan itikat perusahaan dalam memenuhi peraturan perundang-undangan sehingga perusahaan dapat beroperasi normal tanpa menghadapi kendala dari segi ketenagakerjaan. 3. Menerapkan K3 dapat mencegah terjadi kecelakaan, kerusakan, atau sakit akibat kerja, sehingga perusahaan dapat menghemat biaya yang dapat ditimbulkan oleh kejadian tersebut, khusus biaya premi asuransi. 4. K3 menuntut suatu pekerja yang memiliki prosedur yang baik sehingga semua prosedur terdokumentasi dengan baik. Dengan adanya prosedur, maka segala aktivitas dan kegiatan terjadi akan terorganisir, terarah, dan berada dalam koridor yang teratur. 5. Terjaminnya keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja dapat meningkatkan kualitas produk dan jasa yang dihasilkan. Citra perusahaan terhadap kinerja akan semakin meningkat dan tentu ini akan berdampak kepada peningkatan kepercayaan pelanggan. Identifikasi bahaya atau hazard identification. Identifikasi bahaya merupakan langkah awal dari suatu sistem manajemen pengendalian risiko yang merupakan suatu cara untuk mencari dan mengenali terhadap semua jenis kegiatan, alat, produk, dan jasa yang dapat menimbulkan potensi cedera atau sakit yang bertujuan dalam upaya mengurangi dampak negatif risiko yang dapat mengakibatkan kerugian aset perusahaan, baik berupa manusia, material, mesin, hasil produksi, maupun finansial. Job Safety Analysis. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis hingga penanganan suatu bahaya adalah metode Job Safety Analysis atau JSA. Untuk mencegah terjadinya suatu masalah pada industri yang dapat menyebabkan kerugian ataupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, JSA atau sering disebut analisis keselamatan pekerja merupakan langkah awal dalam analisis bahaya dan kecelakaan dalam usaha menciptakan keselamatan kerja. JSA merupakan prosedur yang digunakan untuk mengkaji ulang metode dan mengidentifikasi pekerjaan yang tidak selamat dan melakukan koreksi sebelum terjadinya kecelakaan. Metode JSA ini paling tepat untuk dipakai sehingga para pekerja dapat terhindar dari kecelakaan. Job Safety Analysis bertujuan untuk mencegah bahaya terdapat pada sistem kerja dan prosedur serta manusia sebagai pekerjanya, serta mampu memberikan rekomendasi perbaikan atau cara pencegahan terhadap kecelakaan kerja pada suatu pekerja. Dalam melakukan analisa potensi bahaya pekerjaan dengan menggunakan Job Safety Analysis, ada 4 langkah dasar yang harus dilakukan sebagai berikut. 1. Menentukan pekerjaan yang akan dianalisis. 2. Menguraikan pekerjaan menjadi langkah-langkah dasar. 3. Mengidentifikasi bahaya pada masing-masing pekerjaan. 4. Mengembangkan solusi dan mengendalikan bahaya. Biasanya JSA dibuat dalam bentuk tabel. Berikut adalah contoh analisis potensi bahaya dengan menggunakan Job Safety Analysis. Di sini terdapat kegiatan yang kita lakukan, juga terdapat potensi bahaya yang terjadi dan safety control apa yang seharusnya kita gunakan. Kita buat atau kita gunakan. Contohnya di sini meletakkan material sepatu ke meja kerja mesin. Potensial hazardnya panas yang dihasilkan dari metal yang ada di mesin. Sedangkan safety controlnya membuat tombol tambahan untuk pengaman. Fase menggunakan Job Safety Analysis atau JSA. Analisis data menggunakan Job Safety Analysis terdiri dari 5 fase. Di antaranya sebagai berikut. 1. Memilih jenis pekerjaan. 2. Membentuk tim analisa keselamatan pekerjaan. 3. Menguraikan suatu pekerja. 4. Mengidentifikasi bahaya yang berpotensi. 5. Penyelesaian. Upaya pencegahan kecelakaan kerja. Langkah-langkahnya itu: 1. Memilih pekerjaan atau job yang akan dianalisa. 2. Memecahkan pekerjaan atau job atas
beberapa langkah kerja. 3. Mengidentifikasi bahaya atau kecelakaan kerja yang dominan. 4. Membuat pemecah atau jalan keluar untuk mencegah kecelakaan kerja. Baiklah, kita masuk pada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian, tahapan yang pertama yaitu studi pendahuluan, di mana data yang diambil dari keselamatan dan kesehatan kerja di PT Rio Andalan Pulp and Paper sebelumnya setelah diobservasi dan diwawancara. Selanjutnya, setelah studi pendahuluan, kita masuk pada identifikasi masalah. Identifikasi masalah harus dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui solusi keselamatan dan kesehatan kerja, atau ketiga, bila terjadi kecelakaan kerja yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, perumusan masalah. Perumusan masalah dilakukan untuk menegaskan permasalahan yang akan diteliti. Perumusan masalah dapat menjadi latar belakang suatu penelitian dilakukan dan menjadi panduan untuk mengetahui variabel-variabel yang diperlukan dalam penelitian. Selanjutnya, studi literatur. Studi literatur merupakan kegiatan yang mempelajari dan mencari referensi atau teori-teori yang relevan dan dapat mendukung dalam menyelesaikan masalah yang ditemukan dalam suatu penelitian. Referensi yang didapatkan berfungsi sebagai landasan teori yang dapat membantu penelitian dalam menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitiannya. Selanjutnya kita masuk pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan hasil suatu yang ingin dicapai setelah melakukan suatu penelitian. Penelitian yang berhasil adalah penelitian yang dapat mencapai tujuan yang merupakan target dari kegiatan penelitian ini. Selanjutnya masuk pada pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan secara langsung pada pihak perusahaan dengan metode observasi. Kegiatan observasi ini berfungsi untuk mengetahui objek yang akan diteliti secara langsung. Adapun data hasil yang diperoleh dari kegiatan observasi pada penelitian ini mengenai alur pekerjaan hot tapping, steam pipeline, serta bahaya dan penyimpangan yang ditemukan selama observasi. Yang kedua itu wawancara. Kegiatan wawancara dilakukan untuk mendapatkan sebuah informasi atau penegasan mengenai hasil observasi yang telah didapatkan sebelumnya. Wawancara ditujukan kepada pekerja dari orang HSE yang mengampu di stasiun tersebut untuk mengetahui tahapan pekerjaan yang dilakukan, bahaya atau risiko yang ditemui selama bekerja, dan pemahaman mereka tentang ketiga dalam lingkungan kerja. Setelah kita melakukan pengumpulan data, kita masuk pada tahap pengolahan data. Pada tahap pengolahan data merupakan tahap setelah dilakukannya pengumpulan data. Pengolahan data dilakukan untuk mengolah data mentah agar dapat dianalisa dan ditemukan penyelesaiannya. Pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu identifikasi bahaya menggunakan metode Job Safety Analysis atau JSA. Yang kedua, identifikasi safety control menggunakan metode Job Safety Analysis atau JSA. Selanjutnya kita masuk pada tahap analisa. Data yang telah diolah sebelumnya akan dianalisa secara mendalam. Analisa data merupakan kegiatan evaluasi pengolahan data. Dari pengolahan data, analisa dilakukan berdasarkan teori yang dipelajari sebelumnya sehingga dapat ditemukan keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah dianalisa, kita masuk pada tahap terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan suatu pernyataan yang berasal dari keseluruhan hasil analisa dan pengolahan data yang telah dilakukan dalam penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban dari tujuan penelitian sehingga membuktikan bahwa penelitian sudah berhasil dilakukan. Langkah selanjutnya setelah menentukan kesimpulan adalah menentukan saran berupa masukan kepada pihak perusahaan dan kepada peneliti selanjutnya. Baiklah, sampai di sini presentasi proposal dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya Kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.